Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang teori belajar konstruktivisme. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri yaitu Syifa Unadiro. Selanjutnya saya Widya Stuti. Saya Windy Chandra Kartika. Saya Tufaila Nujulia. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian dari teori konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran yang menekankan pada suatu proses kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi kreatif, imajinatif, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang terpenting dari teori konstruktivisme adalah bahwa dalam proses pembelajaran siswa harus menekankan suatu penekanan. Dengan adanya penekanan akan mengembangkan pengetahuan mereka, tidak hanya guru ataupun orang lain, tetapi peserta didik akan dibiasakan untuk memecahkan suatu masalah dan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide. Penekanan belajar siswa ini aktif, perlu dikembangkan karena kreativitas dan keaktivitas siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kognitif siswa. Adapun menurut para ahli, di antaranya yaitu Hill mengatakan bahwasanya pembelajaran yang bersifat generatif yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Maksudnya apa? Bagaimana cara menghasilkan peserta didik dalam menghasilkan sesuatu yang apa yang dipelajarinya. Dengan kata lain bahwa bagaimana memadukan sebuah pembelajaran dengan melakukan atau mempraktikkan dalam kehidupannya supaya berguna untuk kemaslahatan. Sedangkan menurut Szymanski mengatakan konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif di mana peserta didik membina sendiri dalam pengetahuannya, mencari apa yang ingin dipelajari dan sebuah proses dalam menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah dimilikinya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya konstruktivisme merupakan cara mengaktifkan siswa dengan cara memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memahami apa yang mereka telah pelajari dengan cara menerapkan konsep-konsep yang diketahui, kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu arti dari teori belajar konstruktivisme. Sedangkan adapun tujuannya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tufaila Nujulia. Selanjutnya yaitu tujuan dan karakteristik teori konstruktivisme. Konstruktivisme bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa karena dalam teori belajar konstruktivisme menekankan pada keterlibatan siswa dalam menghadapi masalah yang terjadi.
Konstruktivisme mempunyai karakteristik diantaranya yaitu yang pertama ada belajar aktif atau active learning. Yang kedua yaitu siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran yang bersifat otentik dan situasional. Yang ketiga yaitu aktivitas belajar harus menarik dan menantang. Yang keempat, siswa harus dapat mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya dengan sebuah proses yang disebut bridging. Yang kelima, siswa harus mampu merefleksikan pengetahuan yang sedang dipelajari. Selanjutnya yang keenam, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa dalam melakukan konstruksi pengetahuan. Yang ketujuh, guru harus dapat memberi bantuan secara scaffolding yang dilakukan oleh siswa dalam menempuh proses belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan asumsi yang menjadi problem teori konstruktivisme. Yang pertama, peserta didik harus mengembangkan pengetahuan yang sudah didapatkan tersebut, baik dengan melakukan latihan, melakukan eksperimen, maupun berdiskusi sesama siswa. Dengan hal seperti itu, maka ilmu-ilmunya tersebut akan berkembang dan bertambah. Yang kedua, guru seharusnya membangun situasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dengan materi pelajaran melalui pengelolaan materi-materi dan interaksi sosial. Maksudnya, seorang pendidik atau guru dituntut untuk lebih aktif dan menarik dalam menjelaskan. Selain itu juga, guru harus bisa menggunakan media dalam proses pembelajaran. Jangan hanya menggunakan metode-metode yang sudah lama atau zaman dulu, seperti ceramah, mencatat sampai habis, akan tetapi guru harus mengajar dengan cara bagaimana supaya siswa harus dibuat aktif dan masuk dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, adapun aktivitas-aktivitas pembelajaran meliputi mengamati fenomena, mengumpulkan data, merumuskan dan menguji hipotesis, dan bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan lainnya adalah mengajak siswa mengunjungi lokasi-lokasi di luar ruangan kelas. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang mencoba meruntuhkan teori konstruktivisme. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan pembelajaran peserta? Adapun pertanyaan-pertanyaan yang mencoba meruntuhkan teori konstruktivisme. Yang pertama, apakah teori belajar konstruktivisme efektif digunakan di daerah pedesaan yang pembelajarannya pusat pada guru teacher learning center? Yang kedua, apakah efektif penerapan teori konstruktivisme pada sekolah yang kekurangan media pembelajaran? Yang ketiga, apakah teori belajar konstruktivisme dapat merubah suasana kelas yang sedari awal sudah tercipta pasif, berpusat pada guru namun dirubah menjadi student center learning, di mana guru hanya menjadi fasilitator. Dan yang keempat, bagaimana jika guru tidak memiliki kompetensi dalam menjalankan teori belajar konstruktivisme? Apakah akan berpengaruh saat proses pembelajaran? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widya Stuti. Selanjutnya yaitu rancangan perencanaan proses verifikasi dan falsifikasi. Rancangan perencanaan proses verifikasi. Konstruktivisme merupakan pendekatan belajar yang menyempurnakan dari teori belajar behavioristik dan kognitif dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa, karena dalam teori belajar,
konstruksivisme menekankan pada keterlibatan siswa dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik akan mengembangkan cara berpikirnya secara kritis, serta konstruksivisme melibatkan pembelajaran aktif dalam proses yang dilakukan untuk dapat menghadapi masalah yang dihadapi karena menganut sistem pembelajaran penemuan atau biasa disebut discovery learning dan belajar bermakna meaningful learning. Pandangan konstruksivisme dalam pembelajaran mengatakan bahwa anak-anak diberi kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar. Sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dan diperkuat oleh beberapa para ahli, salah satunya adalah Woolfolk, mendefinisikan pendekatan konstruksivisme adalah pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman dan memberi makna terhadap informasi atau peristiwa yang dialami. Kemudian yang kedua adalah rancangan perencanaan proses falsifikasi. Paradigma konstruksivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis yang menurut paradigma konstruksivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Namun demikian, teori konstruksivisme bukanlah teori yang sempurna. Hal tersebut ditandai dengan kritik Vygotsky yang menyatakan bahwa siswa dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan lingkungan sosial. Konstruksivisme ini oleh Vygotsky disebut konstruksivisme sosial. Bagi aliran konstruksivisme, guru tidak lagi menduduki tempat sebagai pemberi ilmu, tidak lagi sebagai satu-satunya sumber belajar, namun guru lebih diposisikan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk dapat belajar dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Teori pembelajaran konstruksivisme ini memberikan pengaruh yang kuat dalam dunia pendidikan. Akibatnya, orientasi pembelajaran di kelas mengalami pergeseran. Orientasi pembelajaran bergeser dari berpusat pada guru mengajar ke pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa tidak lagi diposisikan sebagaimana bejana yang kosong yang siap diisi. Dengan sikap pasrah, siswa disiapkan untuk dijajali informasi oleh gurunya. Siswa dikondisikan sedemikian rupa untuk menerima pengetahuan dari gurunya. Siswa kini diposisikan sebagai mitra belajar guru. Guru bukan satu-satunya pusat informasi dan yang paling tahu. Guru hanya salah satu sumber belajar atau sumber informasi. Sedangkan sumber belajar yang lain bisa didapat dari teman sebaya, perpustakaan, alam, laboratorium, televisi, koran, dan internet, maupun yang lainnya. Dalam proses falsifikasi mengenai teori belajar konstruksivisme, dapat disimpulkan bahwa teori ini ternyata tidak efektif jika diterapkan di daerah yang belum mewadahi dari segi fasilitas maupun dari sosialisasi para pengajarnya. Kenyataannya, di daerah Madura misalnya, di mana pembelajaran di sana masih berpusat pada guru. Sehingga ketika diterapkan teori pembelajaran konstruksivisme, yaitu pembelajaran berpusat pada keaktifan siswa, dan guru menjadi fasilitator, siswa cenderung pasif dan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Diketahui, siswa hanya berpaku pada materi yang bersumber dari informasi guru, serta kurang update mengenai permasalahan yang ada, sehingga ketika disajikan suatu kasus, siswa tidak dapat membuktikan teori dengan mandiri. Dari segi kompetensi guru pun masih banyak yang memakai cara pengajaran yang kurang update sehingga saat guru melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa tidak maksimal. Berbeda halnya di sekolah
atau pendidikan yang tepatnya di daerah kota, dari segi fasilitas, media, serta kompetensi guru cukup memadai, sehingga pembelajaran konstruktivisme dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.